Praktek jual beli opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk laporan keuangan kementerian, lembaga pemerintahan, pemerintah daerah masih saja terjadi. Terungkapnya permasalahan suap demi memperoleh WTP untuk laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat meyakinkan perihal itu. Bupati Bogor Adi Yasin diperkirakan telah menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat dengan nilai total 1,9 miliar rupiah untuk mengkondisikan hasil audit laporan keuangan pemerintah tahun 2021. Dengan hasil audit real, pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh status disclaimer. Adi Yasin mohon audit direkayasa supaya menjadi WTP. KPK memperkirakan suap kepada tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan untuk memuluskan audit sehingga keluar opini WTP. KPK memperkirakan suap kepada tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan untuk memuluskan audit sehingga keluar opini WTP. Hal ini kemungkinan besar terjadi juga di kementerian maupun lembaga pemerintahan lain, baik di pusat maupun di daerah. Belum lagi rekayasaan laporan keuangan dengan bantuan auditor BPK demi menyembunyikan penyimpangan, jumlahnya jelas lebih banyak dibanding yang telah terungkap. Tidak tertutup pula bahwa jual beli opini WTP merupakan fenomena gunung es selama tahun 2005 sampai sekarang. Sedikitnya ada 9 permasalahan suap yang menjerat tidak kurang dari 29 pegawai. Hal ini termasuk permasalahan korupsi anggota PPK Rizal Jalil terkait hasil audit pengelolaan air minum, yang kebanyakan permasalahan itu merupakan masalah suap untuk mencapai WTP. Predikat WTP pada laporan keuangan demikian prestisius sebab mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Terlebih terdapat manfaat tambahan berbentuk numerasi serta pengaruh predikat opini BPK terhadap besaran dana transfer keuangan ke wilayah atau ke daerah yang diberikan pusat. Hal ini memicu para kepala daerah, menteri, kepala lembaga pemerintahan, serta badan usaha milik pemerintah maupun daerah untuk berlomba-lomba memperoleh opini BPK. Mereka tidak menghiraukan jika opini hasil audit keuangan tersebut sebenarnya adalah citra yang semu. WTP bukan berarti bersih dari korupsi. Lihat saja kota Bekasi yang langganan WTP, namun wali kotanya terjaring operasi tangkap tangan permasalahan korupsi. Demikian pula Kabupaten Kutai Kartanegara, Purbalingga, serta Provinsi Sumatera Utara. Di jajaran kementerian, hal ini terdapat pada Kementerian Agama, Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tidak tanggung-tanggung di kementerian-kementerian tersebut yang ikut serta korupsi adalah para menterinya. Citra semu opini WTP terus menjadi dikaburkan oleh tindak korupsi para auditor serta pejabat BPK. Betul kalau predikat WTP belum pasti tidak terdapat korupsi, tetapi seharusnya hasil pemeriksaan auditor dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terindikasi korupsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang PPK menyebut bahwa lembaga ini dibutuhkan untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Wajar jika terdapat pengharapan opini WTP mengindikasikan tata kelola yang bersih walaupun tidak 100%. BPK semestinya aktif membagikan masukan untuk penegak hukum tentang gejala korupsi yang terlihat dari laporan keuangan serta sudah ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Tetapi yang terjadi, BPK lebih banyak baru bergerak melaksanakan audit investigasi jika diminta. Penyebabnya masih klasik, BPK kekurangan sumber daya manusia auditornya. Budaya kerja BPK seperti ini harus dirubah. Jika perlu, ganti pula sistem audit pemeriksaannya dari yang semata-mata untuk memenuhi keabsahan prosedural menjadi verifikasi.
Setelah itu, setiap kali terdapat kepala daerah, menteri, ataupun pejabat BUMN, BUMD yang terjerat korupsi, penegak hukum sepatutnya juga ikut menelusuri dari sisi auditor. Langkah ini sekalian untuk bersih-bersih, karena tanpa lembaga pemeriksa keuangan yang bersih yang bekerja beriringan dengan penegak hukum dan berintegrasi, maka selamanya pemerintahan akan terus dirongrong oleh perampok-perampok duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Opini WTP atas LKPP maupun LKPD bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara. Yang jauh lebih penting secara substansi, tujuan dari pengelolaan keuangan negara adalah bagaimana pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara akuntabel dan mengedepankan integritas, serta hasil pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia secara adil. Saudara diminta untuk membuat rancangan aksi perubahan untuk mencegah opini semu hasil laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah